Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Anas Amrullah, NIM saya A710190014. Jadi video ini merupakan penyelesaian e-UAS dari mata kuliah keamanan jaringan yang dilaksanakan pada hari Rabu 26 Januari 2022. Langsung saja saya akan menjawab soal nomor 1A. Membuat analisis risiko keamanan terhadap perusahaan beserta penjelasannya. Harus dibuat dalam video presentasi ya. Dan saya telah membuat slide presentasinya, sebentar akan saya tampilkan terlebih dahulu slide presentasinya. Baiklah, ini dia slide yang telah saya buat, yaitu analisis risiko keamanan terhadap perusahaan. Tapi sebelum membahas ke analisis risikonya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cloud computing. Cloud computing adalah penggabungan antara teknologi komputer dengan teknologi internet, yang dimana teknologi internet tersebut digunakan sebagai pusat server untuk menyimpan, mengakses, mengolah, dan mengolah sumber daya. Biasanya sumber daya itu berupa data ya, maupun aplikasi secara waktu nyata atau real time. Cloud ini dianalogikan sebagai sebuah awan atau mendung ya, yang dimana awan atau mendung ini tercipta karena adanya uapan dari air laut maupun air sungai. Jadi secara analoginya, air sungai atau air laut itu menguap, kemudian uapan berkumpul pada langit, kemudian setelah terkena sinar matahari, awan atau mendung tersebut akan mencair sehingga turun hujan ya. Jadi air laut maupun air sungai itu diibaratkan sebagai user, kemudian uapan dari air laut maupun air sungai itu tadi diibaratkan sebagai data yang diupload. Kemudian awannya itu atau mendungnya itu sebagai cloud, tempat menyimpan data. Kemudian terjadinya hujan itu tadi adalah ibaratkan user sedang melakukan download atau pemulihan data. Kurang lebih seperti itu analoginya. Kemudian terdapat 3 jenis cloud computing berdasarkan bentuk layanannya. Yang pertama adalah software as a service atau SaaS. Merupakan layanan cloud yang menyediakan software yang siap digunakan. Seperti contohnya adalah aplikasi Office 365. Yang kedua adalah Infrastructure as a Service atau IaaS. Merupakan layanan cloud yang menyediakan infrastruktur seperti CPU, RAM, storage, bandwidth, dan lain-lainnya. Contohnya adalah aplikasi Microsoft Azure dan Amazon Web Service. Yang ketiga adalah Platform as a Service atau PaaS. Merupakan layanan cloud yang menyediakan platform bagi developer atau creator ya untuk menciptakan dan menguji coba apa yang dibuat secara online. Biasanya sudah terdapat sistem operasi, database, web server, dan framework agar dapat menjalankan apa yang tadi telah dibuat. Untuk contohnya sendiri adalah Google App Engine dan Oracle Cloud Platform. Berikutnya adalah kelebihan dari penggunaan cloud computing. Jadi pada slide ini saya sudah menyimpulkan 5 poin. Yang pertama adalah hemat biaya atau murah. Karena kita tahu sendiri ya, di online shop mungkin dari bawaan vendornya itu sudah menyediakan fasilitas cloud dengan harga yang murah. Contohnya seperti iCloud ya, dengan harga 15.000 kita bisa menikmati layanan cloudnya sebesar 15 GB. Atau mungkin Google Drive dengan harga 20.000 kita bisa menikmati fasilitas cloudnya dengan ukuran 20 GB dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah fleksibel atau mudah diakses di mana saja. Contohnya yaitu apabila kita mengakses sebuah data, kemudian data tersebut kita upload pada layanan cloud, dan layanan cloud tersebut bisa diakses dengan menggunakan handphone. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menawarkan skalabilitas yang besar. Nah ini tergantung dari vendornya ya atau perusahaannya. Terkadang itu ada yang 10 GB, 20 GB, 50 GB, 100 GB, 1 terabyte, bahkan hingga ada yang unlimited. Kemudian yang keempat, data yang disimpan selalu tersedia ya, karena servernya itu selalu online 24 jam non-stop. Kemudian yang kelima adalah terjamin keamanan dan kredibilitas dari data yang tersimpan. Tergantung dari vendor atau perusahaan yang kita gunakan ya. Itu sudah memiliki sertifikat keamanannya tersendiri. Berikutnya adalah analisis risiko keamanan terhadap perusahaan cloud computing. Di sini saya telah mempertimbangkan beberapa aset atau faktor ya. Yang pertama adalah faktor security atau keamanan, itu terdiri dari vulnerability, kemudian ada authentication, kemudian yang terakhir adalah secret. Untuk vulnerability sendiri itu seberapa minimnya celah yang terdapat pada sistem yang diterapkan,
sehingga tidak bisa dieksploit atau dimanfaatkan oleh penyerang. Kemudian yang authentication, itu sistem authentication seperti apa yang diterapkan. Dan yang terakhir adalah secret. Untuk secret sendiri adalah seberapa terjaminnya kerahasiaan data dari user. Kemudian ancaman yang mungkin terjadi adalah MITM atau man in the middle dan social engineering. Ya mungkin social engineeringnya seperti sniffing atau mungkin password attacks atau mungkin brute force dan lain-lain. Kemudian dampak yang mungkin timbul adalah kebocoran data, dan contohnya sendiri adalah kebocoran data pada pengguna Google Plus yang terjadi pada tahun 2019 lalu ya, sehingga menyebabkan Google Plus ditutup. Ya walaupun sekarang sudah ada gantinya. Kemudian yang kedua adalah hak kendali dan hak akses. Jadi ada tidaknya sebuah perusahaan itu menerapkan hak akses seperti ada administrator, moderator maupun user. Kemudian ancaman yang mungkin terjadi adalah penyalahgunaan hak akses. Sehingga untuk dampaknya sendiri yang menyebabkan hilangnya data, terus dicuri maupun datanya disalahgunakan. Untuk contohnya ya hak admin itu disalahgunakan dan digunakan untuk menghapus data dari user. Kemudian yang ketiga adalah kualitas servernya. Nah, seberapa kompatibelkah atau seberapa kuatkah server itu pada saat diakses secara bersamaan dalam waktu yang sama. Dan untuk ancamannya sendiri ya mungkin DDoS atau denial of service, kemudian servernya down. Untuk dampaknya sendiri ya menyebabkan data yang diupload pada layanan cloud itu tidak bisa diakses. Untuk contohnya sendiri ya pada saat saya dulu pernah mengalaminya pada saat zaman-zaman saya masih di warnet. Saat ingin mendownload data yang saya upload pada sebuah layanan cloud, sebut saja media API ya. Website tersebut tidak bisa diakses. Jadi saya ingin mendownload data saya itu jadi tidak bisa, mana waktunya tinggal mepet gitu. Kemudian yang keempat adalah privacy policy dan EULA yang ada. Nah, itu menguntungkan salah satu pihak saja atau user juga sama-sama untungnya gitu. Jadi sama-sama menguntungkan ya. Untuk ancamannya ya tadi ya, menguntungkan salah satu pihak saja ya, ini sangat merugikan bagi salah satu pihak ya, terutama pihak yang lain karena sangat dirugikan. Kemudian yang kedua adalah dampaknya, yaitu mengganggu kenyamanan. Nah, kadang kan ada yang memanfaatkan, kadang kan user ada yang langsung menyetujui privacy policy-nya secara langsung ya, tanpa membacanya secara detail. Kadang kan langsung di-scroll sampai bawah, kemudian dicentang, kemudian setuju seperti itu ya. Nah, kadang terdapat perusahaan yang istilahnya nakal, memanfaatkan keadaan tersebut. Untuk contohnya sendiri ya, maintenance dilakukan secara tiba-tiba. Nah, ini sangat mengganggu ya. Pada saat lagi mengelola data di cloud, tiba-tiba kok tidak bisa diakses ya, karena adanya maintenance secara tiba-tiba. Baiklah, sekian dulu presentasi dari saya. Saya harap presentasi ini dapat memenuhi dari poin 1A. Sekian dan terima kasih.